warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Hidayat, dalam seksi kedua tentang kesehatan. Kesehatan, seperti kita bahas dalam seksi pertama, adalah hal yang sangat berharga dalam kehidupan. Banyak pernyataan penyakit 80% datangnya dari pikiran. Ahli medis, kedokteran mengatakan hal seperti itu. Saya setuju sekali, karena yang mengatakan adalah ahli medis. Oke? Sering sewaktu kita di opname ataupun kita besuk saat orang tua kita sakit dulu mungkin ya, dokter mengatakan, Pak ataupun Ibu, kurangi berpikir. Nah, di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, berarti seseorang itu sakit karena berpikir. Oke? Selanjutnya, apakah kita harus mengurangi berpikir tentang kedepannya? Di sini kita kupas lebih lanjut. Setelah saya pribadi mempelajari, yang menjadi penyakit sebetulnya adalah yang kita pikirkan masa lalu. Masa lalu kita setahun, 2 tahun, apapun beberapa tahun yang lalu. Nah, hal seperti apa, pemikiran seperti apa sebenarnya yang membebani mental kita ataupun pikiran kita sehingga menjadi penyakit? Baik, seperti video saya sebelumnya, ada 2 unsur yang melalui proses dalam software kita, pemikiran kita. Oke? Software kita ini ibarat hulu. Muaranya adalah hardware-nya anggota tubuh kita yang lain. Contohnya jantung bagian dalam, ya. Kemudian hati kita, ginjal kita, rahim kalau seorang perempuan, dan payudara. Itulah muara daripada hulu yang diinput oleh software kita. Baik, dan software kita tadi ada 2 unsur lagi yang diinput seperti sebelumnya. Apakah hal negatif ataupun hal yang positif? Hal yang positif seperti yang kita bahas sebelumnya akan menghasilkan outputnya adalah sesuatu kenikmatan. Setelah kita berbuat hal positif, hal yang baik, kemudian kita merasa suatu kenikmatan. Kenikmatan akan menghasilkan happiness, kegembiraan. Kegembiraan akan menghasilkan kesehatan. Dan sebaliknya, yang diinput oleh software kita adalah hal-hal yang tidak baik. Katakanlah hal yang negatif. Sebagai contoh, lumrah setiap manusia mempunyai rasa, antara lain rasa geli, rasa senang, rasa happy, kemudian rasa cemburu, rasa iri hati, dan banyak hal-hal lain yang hal negatif, hal lain yang diinput oleh software kita. Hal yang negatif yang diinput oleh software kita, outputnya apa? Outputnya, setelah kita membuatkan hal yang negatif, kita akan merasakan sesuatu yang menyiksa karena perbuatan bersalah tadi. Software kita adalah hulu daripada hardware kita. Muaranya kemana? Seperti saya sebut tadi, mungkin hal yang negatif, kebencian umpamanya, kita input dengan software kita. Muaranya mungkin saja ke hati kita atau ke otak kita lagi, dan kebencian yang kita input terus-menerus terhadap seseorang itu akan menjadi mengendap ke muaranya tadi. Dan contoh-contoh lain, hal negatif lain umpamanya kita merasa iri, kita merasa tidak puas dengan seseorang sehingga perbuatan yang sama kita ulang lagi, kita input lagi, dan akan menumpuk di salah satu hardware kita, muara daripada salah kita tadi, dan
itulah lama-lama akan menimbulkan penyakit. Dan contoh lain, ibarat dalam kenyataan dalam kehidupan kita yang berbentuk real, umpamanya saja kita telah mengambil hak seseorang, dan setelah kita mengambil hak seseorang itu, kita akan merasa sesuatu hal yang bersalah dan akan menyiksa pikiran kita. Dan itulah yang kita pikirkan sampai selama-lamanya. Sebelum hak seseorang tadi kita kembalikan ke hak seseorang yang berhak menerimanya tadi, orang sempunya. Setelah itulah baru output daripada kesalahan tadi kita akan merasa lega. Kenapa? Karena yang hak yang tadi bukan hak kita sudah tidak membebani lagi pikiran kita. Itulah intinya sebenarnya, pikiran yang disuruh sang dokter tadi harus dikurangkan. Bagaimana? Siapa yang bisa mengurangi? Kita sendiri, si pesakit sendiri. Pesakit itu sendiri yang tahu hal negatif apa yang diinput oleh software dia, oleh otaknya sebelum-sebelumnya. Dia yang tahu. Pikiran yang membebani dia, apa yang membebani dia. Seseorang si pesakitlah yang tahu. Nah, si dokter biasanya dia tidak bertanya lebih lanjut. Pak, Bu, beban apa yang membebani pikiran Bapak atau Ibu sekarang? Di sini Anda mau sehat atau Anda terus merasakan beban pikiran Anda yang lalu-lalu, yang bertahun-tahun yang lalu, kembali kepada Anda. Kalau Anda kepingin sehat, kembalikanlah pikiran Anda yang membebani Anda tadi kepada sepantasnya, kemana harus Anda kembalikan. Kalau Anda merasa sesuatu dengan orang lain, dekatilah orang tersebut, sehingga Anda akan merasa lega, karena beban yang ada di diri Anda, yang ada di software Anda, telah Anda lepaskan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.